Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Terus saksikan video ini sampai akhir ya. Oke, kita akan membahas mengenai dinamika rotasi hari ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai momen gaya, ya kan? Kita sudah pernah belajar mengenai momen gaya. Dan kita juga udah belajar tentang momen inersia. Ibu ingatkan lagi bahwasanya momen gaya itu simbolnya apa? Yap, tuh ya. Dimana rumus tuh itu adalah F cross R ya. F-nya adalah gaya, R-nya adalah jari. Lalu momen inersia lambangnya adalah I, di mana persamaannya adalah inersia sama dengan massa dikali jari-jari kuadrat. Oke, beda ya. Jadi yang ini cross, yang ini dot ya. Jadi beda. Ini kalau momen gaya itu merupakan besaran apa? Vektor apa skalar? Ya, ini merupakan besaran vektor, sedangkan inersia itu merupakan besaran skalar. Makanya inersia nggak punya arah, sedangkan momen gaya memiliki arah. Lalu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita belajar mengenai hubungan mereka berdua ini. Hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Oke. Apa itu percepatan sudut dulu? Ya kan, sebelum ke momen gayanya udah tahu. Percepatan sudut namanya benda berotasi, ya kan, pasti memiliki percepatan, tapi namanya lainnya adalah percepatan sudut yang disimbolkan dengan alfa. Ini bacanya adalah alfa ya. Iya, alfa boleh gitu ya. Alfa itu merupakan percepatan linier dibagi dengan jari-jari. Gitu. Jadi alfa itu adalah percepatan linier dibagi dengan jari-jari. Oke, kita tulis sini adalah alfa itu merupakan percepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon kuadrat. A itu adalah percepatan linier, ini dalam gerak lurus ya, percepatan linier. Karena benda berotasi itu ada dua kejadian, jadi bisa menggelinding itu dia berotasi sambil bergerak translasi gitu. Jadi ada dua gerakannya dia lurus dan berputar. Percepatan linier ini adalah meter per sekon kuadrat satuannya. Kalau R sudah tahu ya, kalau jari-jari boleh, jarak boleh. Nah, kalau bedanya, kalau kita bahas kemarin, R itu merupakan jarak ya. Kalau di sini R-nya merupakan jari-jari. Jadi satuannya meter. Gitu. Ya, lalu apa hubungan antara momen gaya dengan momen inersia? Itu disimbolkan dengan jumlah momen gaya sama dengan inersia dikalikan percepatan sudut. Ya kan? Di sini yang perlu kalian pahami bahwasanya inersia yang perlu kalian tahu itu hanya beberapa jenis saja, tidak perlu semuanya. Momen inersia untuk benda tegar, kamu perlu memahami yang pertama itu biasanya ditanyakan silinder pejal. Silinder pejal ini memiliki inersianya adalah setengah mr kuadrat.
Lalu yang kedua yang harus kalian ingat untuk bola pejal. Momen inersia bola pejal. Silinder pejal sama bola pejal itu apa bedanya? Kalau silinder ya bentuknya silinder seperti ini. Cuman dia bentuknya padat, jadi tidak kopong ya, padat isinya, ada isinya. Sedangkan kalau bola pejal dia bentuknya bola dan dia berisi penuh ya, kayak bola bekel tuh contoh dari bola pejal gitu ya. Bola pejal itu rumusnya inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya, biasanya gitu. Itu aja, yang dua ini saja yang perlu kalian ingat supaya nanti mudah untuk mengaplikasikannya ke dalam persoalan fisika. Seperti itu. Oke, balik lagi ke hubungan momen gaya dengan momen inersia. Di sini momen gaya itu kan simbolnya to. To itu merupakan gaya cross R. Ya, jari-jari. Ya kan? Semisalkan bendanya merupakan benda partikel. Ingat kalau misalkan momen inersianya partikel, momen inersia kemarin ya untuk yang partikel, rumusnya I sama dengan mr kuadrat gitu ya. Ini untuk yang partikel. Nih. Jadi kita bisa simbolkan di sini mr kuadrat. Alfanya apa? Bisa kita jabarkan menjadi tuh A per R. Seperti itu. Dimana R ini kan R kuadrat. R kuadrat itu kan R kali R. Ya kan? R kali R artinya bisa dicoret dong antara R yang di sini dengan R yang di sini. Lalu R yang di sana dicoret dengan R yang di sana. Seperti itu. Jadi R-nya habis ya. Jadi sisa antara hubungan momen gaya dengan momen inersia itu akan menyisakan persamaan F sama dengan M dikalikan A. Gitu. M-nya M apa di sini? Kalau misalkan persoalannya katrol ya berarti di sini adalah M katrol. MK-nya itu ada maksudnya adalah massa katrol. Biasanya sih bentuknya katrol. Gitu ya, satuannya kilogram. Seperti itu. Nah, di sini gaya di sini nanti adalah merupakan gaya ini merupakan adalah massa kali gravitasi. M-nya M apa bedanya dengan MK? M yang di sini adalah massa benda. Ya, massa benda yang digantung biasanya, satuannya kilogram. Jadi kalau misalkan ada sebuah katrol seperti ini, katrolnya merupakan silinder pejal, ya kan? Katrolnya merupakan silinder pejal. Misalkan ini silinder pejal, maka punya inersia apa? Ya, setengah mr kuadrat inersianya, ya kan? Katrolnya ini digantungkan sebuah benda. Nah ini massa bendanya, ya kan? Jadi ini adalah massa katrol, yang ini adalah massa benda, seperti itu. Jadi bedanya antara penggunaan massa katrol dengan massa benda. Oke, next kita akan ke contoh soal akan lebih memahami. Oke, kita akan bahas mengenai contoh soal hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Jadi ada sebuah benda digantungkan di atas katrol. Ya, katrolnya ini merupakan silinder pejal yang memiliki massa katrolnya adalah 10 kg. Jadi jari katrolnya adalah 25 cm. Tentukan percepatan benda yang bermassa 5 kg di sini. Nah, ingat dulu hal yang pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah lihat dulu ya katrolnya ini merupakan benda apa nih. Kalau dia silinder pejal ya berarti ingat inersianya adalah, langsung tulis inersianya adalah silinder pejal setengah mr kuadrat gitu. Jadi hal pertamanya itu ngecek dulu benda tegarnya ini bentuknya silinder atau bola pejal gitu. Lalu yang kedua adalah baru tulis diketahuinya. Diketahui massa katrolnya MK. Massa katrolnya adalah 10 kg.
R-nya sama dengan 25 cm. Lalu massa bendanya adalah 5 kg. Yang ditanya adalah percepatan benda ya. Maksudnya adalah percepatan linearnya. Yang mana itu? Ini nih. Jadi kalau misalkan benda ini kan katrolnya ini bergerak ya kan, berputar. Nah, si berputar ini ya kan memiliki namanya percepatan sudut atau alfa. Kalau katrolnya berputar, pasti bendanya akan turun ke bawah. Nah, benda saat turunnya ke bawah ini memiliki percepatan ya, disebut namanya percepatan linier gitu. Makanya dalam dinamika rotasi ini contohnya disebut namanya benda menggelinding. Jadi benda menggelinding itu artinya bendanya itu berputar sambil bergerak ke depan gitu. Jadi berotasi dan juga bertranslasi gitu. Ya, jadi yang ditanya di sini apa? Yang ditanya adalah percepatan benda atau nilai percepatan linearnya, nilai A-nya. Oke, bisa kita jawab langsung. Ingat hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut ya. Sebenarnya hubungan antara tiga ya. Momen gaya, inersia, dan percepatan sudut. Gitu. Inersia dikalikan percepatan sudut, di mana momen gaya itu adalah F dikalikan bukan kali cross. Inersianya adalah setengah, pakai M apa ini? M benda apa M katrol? Ya, M katrol ya. Dikalikan M R kuadrat. Alfanya kita jabarkan, ya kan? Percepatan sudut itu adalah percepatan linier dibagikan dengan jari-jari. Perlu kalian pahami bahwasanya di sini ada R kuadrat ya. R kuadrat itu adalah R kali R. Maka bisa kita coret, ya kan? R yang di sini dengan yang di sini, lalu R yang di sini dengan yang di sini. Jadi R-nya habis ya. Kita ingat bahwasanya F itu adalah karena di sini nggak ketahuan berapa nilai gayanya, cuman ketahuan nilai massa bendanya, maka F itu akan bernilai sama seperti gaya berat. Gaya berat itu adalah massa benda dikali gravitasi. Massa bendanya 5, gravitasi kita pakai aja 10. Jadi 50 Newton. Masukin deh. Di sini 50 sama dengan setengah massa katrolnya berapa? 10 dikalikan A. Gitu. Mana yang bisa kita musnahkan? Ini ya, 10 bagi 2. Yap, 5. Sudah, jadi 50 sama dengan 5A. A sama dengan 50 dibagi 5. Jadinya 10 M per S kuadrat gitu. Selesai. Semoga paham. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi ini, kerjakan soal yang ada di modul pembelajaran yang sudah Ibu berikan tentang hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, hari, tanggal, dan judul tugas hari ini. Soal latihan ditulis dan difoto serta dijadikan PDF menggunakan cam scanner. Lalu kalian upload di Google Classroom. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.